Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan kegiatan visitasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini dapat saya susun dan juga saya selesaikan dengan baik. Laporan ini saya susun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan juga administratif atas pelaksanaan kegiatan visitasi yang saya laksanakan pada tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026. Kegiatan visitasi ini memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Dana Saroso, Master of Engineer Science PhD, selaku Ketua STIE Indonesia Banking School. Yang saya hormati Bapak Dr. Erik Wijaya SEME, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Indonesia Banking School. Yang saya hormati Ibu Association Profesor Dr. Nuri Wulandari, SE, Master of Science, selaku Wakil Ketua 2 STIE Indonesia Banking School. Lalu Ibu Nova Novita, SE, MSAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Indonesia Banking School. Kemudian, yang saya hormati Bapak Association Profesor Dr. Sparta KMECA selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan atau PKL. Yang saya hormati juga Ibu Dewi Prihadianti, SEAKMSI, selaku koordinator tim pelaksana praktik kerja lapangan. Dan juga dosen-dosen IBS yang sudah membantu memberikan informasi lebih lanjut mengenai invitasi Bank Indonesia. Selain itu, eh, sebelum saya memulai presentasi saya hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Laura Kusuma Dewi dari jurusan Akuntansi angkatan 2023 dengan NIM 202312111045. Izin mempresentasikan laporan invitasi Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya langsung saja saya mulai presentasi saya pada hari ini. Presentasi mengenai laporan invitasi Bank Indonesia dengan cabang KPW BI Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama, pada presentasi saya hari ini, saya awali dengan draft daftar isi yang mana ada 5 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 yang berisi landasan teori, bab 3 yang berisi gambaran umum praktik kerja, bab 4 isinya pembahasan, dan bab 5 isinya kesimpulan, kendala, dan juga saran. Untuk bab 1 di pendahuluan, di sini saya akan membahas untuk latar belakangnya dulu. Yang pertama, di mana kegiatan visitasi atau invitasi ini merupakan salah satu bentuk pelajaran akademik yang memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Melalui kegiatan visitasi, saya selaku mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengenal secara langsung bagaimana lingkungan kerja, bagaimana sistem organisasi, serta bagaimana proses operasional suatu instansi. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya bagi saya selaku mahasiswa di bidang ekonomi dan juga akuntansi, yang seringkali dituntut untuk tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu untuk penerapannya dalam institusi yang memiliki peran strategis di perekonomian nasional. Nah, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Tugas utama Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang terakhir yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan yang menjadikan institusi ini sebagai pusat kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih lanjut mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, dan juga perbankan. Dan dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia atau BI itu tidak hanya beroperasi di tingkat pusat, tetapi juga melalui kantor perwakilan yang ada di setiap provinsi, termasuk kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, tempat saya melakukan visitasi saat itu. Di mana KPW BI Provinsi Jawa Barat ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia di tingkat daerah. Mengingat Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar yang ada di Indonesia. Jadi, oleh karena itu, peran KPWBI Jawa Barat itu mencakup pengendalian inflasi daerah, pengelolaan dan pendistribusian uang rupiah, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada tujuan praktik kerja. Untuk tujuan praktik kerjanya ini saya bagi menjadi tiga. Yang mana yang pertama itu tujuan bagi mahasiswa Indonesia Banking School. Menurut saya tujuannya bagi mahasiswa IBS sendiri yaitu untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan institusi strategis negara, khususnya di KPW BI Provinsi Jawa Barat. Sehingga nantinya kami selaku mahasiswa itu dapat memahami budaya kerja profesional dan juga tata kelola instansi pemerintahan. Lalu, selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, terutama dalam pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan juga pengelolaan uang rupiah di tingkat daerah. Lalu, bisa juga untuk mengembangkan kemampuan kami selaku mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerjanya, khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, dan juga perbankan. Serta untuk melatih sikap profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika kerja mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kegiatan yang diberikan selama praktik kerja berlangsung. Selanjutnya yaitu tujuan bagi kampus atau tujuan bagi STIE Indonesia Banking School. Yang pertama tentunya adalah untuk menjalin dan juga memperkuat kerjasama kelembagaan antara STIE IBS dengan BI, khususnya KPW BI di Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Lalu, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui penerapan pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Dan juga untuk memperoleh umpan balik dari instansi mitra mengenai kompetensi dan juga kesiapan mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan juga pengembangan kurikulum pendidikan, serta bisa juga untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas institusi sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas, kompeten, dan siap bersaing di dunia kerja. Lalu tujuan yang ketiga yaitu tujuan untuk KPW BI Provinsi Jawa Barat itu sendiri, yaitu yang pertama untuk mendukung peran dari Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi dan juga edukasi kebank sentralan kepada kalangan akademisi dan juga mahasiswa perguruan tinggi. Dan juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan dan pendampingan mahasiswa selama kegiatan praktik kerja berlangsung. Lalu untuk membangun sinergi dan juga hubungan kelembagaan yang berkelanjutan dengan perguruan tinggi, khususnya STIE IBS, dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Lalu untuk memperkenalkan tugas, fungsi, dan juga peran KPWBI Provinsi Jawa Barat kepada mahasiswa sebagai calon tenaga profesional di bidang ekonomi dan juga keuangan.
Next, yaitu di sini kita ke bab 2 yang isinya adalah landasan teori. Di landasan teori ini, pertama kita akan membahas apa sih itu bank sentralan, apa itu bank sentral. Nah, bank sentral sendiri ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola dan juga menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan suatu negara. Keberadaan bank sentral sendiri itu tentunya sangat penting karena berperan sebagai otoritas tertinggi dalam pengendalian jumlah uang beredar, pengaturan tingkat suku bunga, dan juga sebagai penjaga stabilitas nilai mata uang. Dalam sistem perekonomian modern, bank sentral itu menjadi pilar utama yang mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional. Nah, beda sama bank umum, bank sentral sendiri tidak berorientasi pada pencarian laba, karena bank sentral itu bertindak sebagai lembaga publik yang tugas utamanya menjalankan kebijakan demi kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi, fungsi utama bank sentral itu mencakup penerbitan mata uang, pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan juga pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, bank sentral itu memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dan di dalam menjalankan tugasnya, bank sentral itu seringkali dituntut untuk bersikap independen agar kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek. Karena independensi bank sentral itu memungkinkan pengambilan keputusan yang berorientasi pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Jadi, meskipun independen, tapi bank sentral itu tetap wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada publik melalui prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Lalu untuk peran bank sentral sendiri itu semakin kompleks seiring dengan berkembangnya globalisasi dan juga berkembangnya digitalisasi sistem keuangan saat ini. Bank sentral itu tidak hanya menghadapi tantangan domestik, tetapi juga harus merespons dinamika ekonomi global, volatilitas pasar keuangan internasional, dan juga terhadap perkembangan teknologi keuangan itu sendiri. Hal ini menuntut bank sentral untuk terus beradaptasi dan juga memperkuat kapasitas kelembagaannya. Karena dengan peran yang strategis tersebut, pemahaman mengenai konsep dan fungsi bank sentral menjadi landasan penting bagi kami selaku mahasiswa di bidang ekonomi dan juga keuangan. Selanjutnya, untuk Bank Indonesia sendiri, seperti yang udah diketahui, Bank Indonesia juga merupakan satu-satunya bank sentral Republik Indonesia yang mana memiliki mandat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan tersebut mencakup kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi, dan juga kestabilan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia itu, seperti yang udah disebutkan tadi, menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang independen. Nah, sebagai bank sentral, tentunya BI atau Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, ketiga pilar tadi itu saling terkait dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia. Karena setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dan juga selain itu, Bank Indonesia punya peran penting dalam meningkatkan literasi dan juga edukasi keuangan masyarakat. Melalui berbagai macam program edukasi, BI meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan juga pentingnya stabilitas keuangan. Nah, peran edukatif ini menjadi bagian integral dari fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Karena dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia itu didukung penuh oleh jaringan kantor perwakilan di seluruh provinsi, termasuk kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, di mana kantor perwakilan itu berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat daerah-daerah. Lalu, eh, untuk sejarah singkat, lalu untuk
Sejarah singkat Bank Indonesia sendiri itu setelah Indonesia merdeka, keberadaan The Javash Bank itu tetap dipertahankan untuk sementara waktu karena perannya yang penting dalam sistem keuangan. Tapi seiring berjalannya dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, muncul kebutuhan untuk memiliki bank sentral yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan nasionalisme terhadap The Javash Bank, atau yang sekarang kita kenal dengan BI. Kemudian untuk visi misi Bank Indonesia, visinya itu secara nasional menjadi landasan bagi kantor KPW BI di daerah-daerah, yaitu untuk menjadi bank sentral yang kredibel dan juga terpercaya. Yang mana sebenarnya visi ini itu mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan bagi KPWBI Jawa Barat, visi tersebut itu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang berorientasi pada stabilitas ekonomi daerah. KPW juga berupaya mencegah kepercayaan publik terhadap kebijakan Bank Indonesia melalui komunikasi yang efektif dan juga keterbukaan informasi yang ada. Kemudian untuk misi dari Bank Indonesia-nya sendiri, yaitu diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang efektif. KPWBI Jawa Barat itu menjalankan misi ini dengan menyesuaikan kebijakan nasional terhadap kondisi dan juga karakteristik ekonomi daerah. Jadi, salah satu misi utama KPWBI Jawa Barat itu adalah untuk mendukung pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah, atau yang juga dikenal dengan TPID. Eh, Upaya ini bertujuan supaya bisa menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat. Selain itu, KPWBI Jawa Barat juga menjalankan misi untuk memperkuat sistem pembayaran di daerah melalui peningkatan penggunaan instrumen pembayaran non-tunai. Program digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung efisiensi transaksi ekonomi. Nah, selanjutnya, di sini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan ini berfokus pada pengendalian inflasi serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tetap berada pada tingkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi makro, baik secara domestik maupun ekonomi makro secara global. Karena Bank Indonesia itu mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, kondisi sektor keuangan, dan juga perkembangan ekonomi global dalam merumuskan kebijakan moneter yang tepat. Nah, kebijakan moneter itu memiliki peran strategis karena mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor perbankan, dunia usaha, dan juga sampai dengan sektor rumah tangga. Karena setiap perubahan kebijakan moneter akan berdampak pada suku bunga, ketersediaan kredit, tingkat konsumsi, dan juga investasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dirancang secara hati-hati dan juga terstruktur dan terukur. Nah, di dalam kebijakan moneter ini contohnya ada BI rate, ada inflasi, dan ekonomi keuangan syariah. Lalu selanjutnya adalah sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu sendiri merupakan seperangkat aturan, lembaga, atau mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dalam rangka pemenuhan kewajiban ekonomi, di mana Bank Indonesia itu memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional agar berjalan secara aman, efisien, dan juga andal. Kelancaran sistem pembayaran itu sangat penting bagi stabilitas ekonomi karena mendukung aktivitas transaksi masyarakat dan juga dunia usaha. Nah, sistem pembayaran yang terganggu itu dapat menimbulkan risiko sistemik dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pembayaran di Indonesia itu mengalami transformasi signifikan dari sistem berbasis tunai menuju sistem pembayaran non-tunai dan juga digital. Bank Indonesia tentunya mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga inklusi keuangan. Nah, di KPWBI Provinsi Jawa Barat memiliki peran dalam implementasi kebijakan sistem pembayaran di wilayah Jawa Barat, termasuk pengawasan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan juga dalam hal pelaksanaan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran digital. Dengan sistem pembayaran yang aman dan efisien tersebut, Bank Indonesia itu dapat mendukung terciptanya stabilitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk contoh dari sistem pembayaran, itu pasti udah familiar sama kita, yaitu KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Ini udah sering banget dipakai di mana-mana. Bahkan UMKM atau penjual di pinggir jalan pun sekarang sudah menggunakan kris tersebut. Dan juga sistem pembayaran ini eh, dapat diatasi melalui pengelolaan uang rupiah, karena pengelolaan uang rupiah itu merupakan salah satu tugas pokok BI sebagai bank sentral, sebagaimana sudah diamanatkan dalam undang-undang. Lalu yang ketiga itu ada stabilitas sistem keuangan, di mana stabilitas sistem keuangan sendiri merupakan kondisi di mana sistem keuangan itu mampu menjalankan fungsi-fungsi utamanya, yaitu fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan juga pengelolaan risiko secara efektif. Meskipun menghadapi tekanan dan juga guncangan baik dari dalam maupun luar negeri, stabilitas ini menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga inklusif. Nah, Bank Indonesia itu juga memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana bagian dari mandat menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Tidak stabilan sistem keuangan dapat memicu krisis yang berdampak luas terhadap sektor real, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mengganggu kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan menjadi salah satu fokus utama dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia. Dan biasanya dalam menjalankan perannya, BI itu melakukan pemantauan dan analisis secara berkelanjutan terhadap berbagai indikator stabilitas keuangan, kayak kondisi perbankan, pasar keuangan, dan juga perkembangan risiko sistemik, di mana pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sejak dini agar dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang. Nah, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan juga tidak dilakukan secara sendiri, tapi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti dengan lembaga OJK, LPS, dan juga pemerintah. Karena koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk memastikan respons kebijakan yang terintegrasi dan juga efektif. Selanjutnya, di bab 3, di sini kita akan membahas mengenai gambaran umum praktik kerja. Mengenai gambaran umum praktik kerja, yang pertama di sini gambaran umumnya, kalau perlu kita ketahui, kayak yang tadi udah dibahas di awal sedikit, kalau tadi Mbak membahas tentang sejarah dari Bank Indonesia sendiri, kalau ini membahas sejarah mengenai KPWBI Provinsi Jawa Barat, di mana KPWBI Provinsi Jawa Barat ini merupakan bagian dari jaringan kantor BI yang dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi bank sentral di tingkat daerah. Nah, pembentukan kantor perwakilan ini tidak terlepas dari sejarah panjang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang secara resmi berdiri pada 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 setelah nasionalisasi The Javash Bank.
Kemudian, seiring dengan berlakunya undang-undang tersebut pada tahun 1953, Bank Indonesia itu mulai membangun struktur organisasi yang mencakup kantor pusat dan juga kantor-kantor perwakilan di daerah. Nah, pembentukan kantor perwakilan tersebut tujuan awalnya itu yaitu agar kebijakan moneter dan juga pengelolaan uang rupiah dapat dilaksanakan secara lebih efektif serta merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kemudian eh, KPWBI Provinsi Jawa Barat sendiri itu sejak awal kemerdekaan dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, industri, dan juga perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan KPWBI di wilayah Jawa Barat menjadi kebutuhan penting untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah. Karena kantor KPWBI Jawa Barat itu mulai menjalankan fungsinya secara bertahap sejak dekade awal pasca kemerdekaan, seiring dengan penguatan peran BI di daerah-daerah. Dan dengan berjalannya waktu hingga saat ini, kantor KPWBI Provinsi Jawa Barat terus mengalami penyesuaian dan juga penguatan peran sesuai dengan dinamika perekonomian regional dan nasional. Sejarah pembentukannya mencerminkan komitmen Bank Indonesia dan juga untuk perkembangannya sendiri, KPWBI Provinsi Jawa Barat itu berlangsung seiring dengan perubahan mandat dan juga fungsi Bank Indonesia dari waktu ke waktu. Seperti pada periode awal pasca pendirian BI di tahun 1953 tadi, KPWBI di daerah termasuk di Jawa Barat ini lebih difokuskan pada fungsi operasional, khususnya kayak layanan kas atau pengelolaan uang rupiah. Barulah perkembangan signifikan itu terjadi setelah diberlakukannya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang mulai efektif pada tahun 1999, di mana BI itu akhirnya memperoleh independensi penuh dalam pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan moneter. Dan akhirnya sejak saat itu KPWBI Jawa Barat tidak hanya melaksanakan fungsi secara operasional, tapi juga berperan dalam menyusun analisis ekonomi dan keuangan daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tingkat nasional. Barulah akhirnya masuki era sistem pembayaran modern, yaitu pada awal tahun 2000-an, di mana KPWBI Jawa Barat itu turun berperan aktif dalam implementasi kebijakan sistem pembayaran non-tunai, di mana peran ini semakin menguat setelah Bank Indonesia mendorong digitalisasi sistem pembayaran secara masif, khususnya sejak diperkenalkannya KRIS secara nasional pada 17 Agustus 2019. Dan hingga periode pelaksanaan kegiatan praktik kerja visitasi pada 5 Januari ini, 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026, KPWBI Provinsi Jawa Barat telah berkembang menjadi institusi regional yang tidak hanya menjalankan kebijakan pusat, tetapi juga berperan sebagai penghubung strategis antara Bank Indonesia dan pemangku kepentingan daerah dalam mendukung stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Next, di sini ada tugas pokok dari divisi saya. Divisi saya yaitu divisi pengelolaan uang rupiah. Di mana di divisi saya ini, di divisi di tempat saya ditempatkan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu perencanaan kebutuhan uang rupiah. Di mana dalam kegiatan perencanaan kebutuhan uang rupiah itu dilakukan dengan cara memperhitungkan kondisi perekonomian daerah, terus juga melihat dari pola transaksi masyarakat, juga faktor musiman seperti hari besar keagamaan atau libur nasional. Dan KPWBI Jawa Barat itu melakukan proyeksi kebutuhan uang tunai secara periodik selama 1 tahun guna memastikan adanya ketersediaan dari uang rupiah yang cukup dan juga tepat waktu di wilayah kerja. Lalu yang kedua yaitu adanya pelayanan kas pada perbankan, di mana pelayanan kas ini dilakukan melalui penerimaan dan juga pengeluaran uang rupiah kepada bank-bank di wilayah Jawa Barat, di mana tepatnya kurang lebih pada tahun 2025 itu ada 63 bank
Dan proses ini itu dilaksanakan dengan prosedur yang ketat, meliputi verifikasi kayak verifikasi permintaan, perhitungan fisik uang, dan juga adanya pencatatan administrasi untuk menjaga akurasi dan juga keamanan transaksi. Lalu selanjutnya ada tugas pokoknya itu ada distribusi uang rupiah, di mana KPWBI Jawa Barat ini mendistribusikan uang rupiah itu ke berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan, termasuk dengan wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Distribusi ini dilakukan dengan pengamatan dan juga pengawasan untuk menjamin keamanan uang rupiah selama proses pengiriman tersebut. Dan selanjutnya, tugas pokoknya yaitu ada pengolahan dan juga penyortiran uang rupiah, di mana uang rupiah yang diterima dari perbankan ataupun dari masyarakat itu kemudian disortir untuk memisahkan uang layak edar atau ULE dan uang tidak layak edar atau UTLE. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin sortir sehingga pemeriksaan manual guna menjaga serta pemeriksaan manual supaya bisa menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat. Lalu tugas pokok selanjutnya yaitu pemusnahan UTLE atau uang tidak layak edar, di mana ketika uang rupiah yang telah dinyatakan tidak layak edar itu dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Nah, pemusnahan ini dilakukan secara terkontrol, terdokumentasi, dan juga disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu ada yang namanya layanan penukaran uang kepada masyarakat. Jadi sebagai KPW, KPWBI itu menyediakan layanan penukaran uang layak edar kepada masyarakat, khususnya pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari raya yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Jadi layanan ini tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil dan meningkatkan kualitas uang yang beredar. Karena kan biasanya kalau menjelang hari raya Idul Fitri itu banyak masyarakat yang menukarkan uangnya ke BI. Nah, lalu next di sini kita akan membahas struktur jabatan Provinsi Jawa Barat. Jadi ini adalah struktur organisasi KPWBI Provinsi Jawa Barat. Di mana ini itu disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan juga fungsi BI di tingkat daerah secara efektif, terkoordinasi, dan juga berkesinambungan. Nah, struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang jelas antar unit kerja serta mekanisme koordinasi yang terintegrasi guna memastikan implementasi kebijakan BI itu tetap berjalan optimal di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan kalau kita lihat di sini pada tingkat tertingginya itu kantor perwakilan BI Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh kepala perwakilan, di mana kepala perwakilan ini memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin, mengkoordinasikan, serta mengawasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dari BI di wilayah Jawa Barat. Terus, kepala perwakilan ini juga memiliki peran sebagai representasi BI dalam menjalin koordinasi dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya di daerah. Dan dalam melaksanakan tugasnya, kepala perwakilan itu dibantu oleh deputi kepala perwakilan yang membawahi beberapa kelompok dan divisi utama. Jadi struktur ini tuh memang dirancang supaya pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dapat dilakukan secara fokus sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit kerja. Yang pertama, di sini ada kelompok perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah atau KEKDA. Jadi kelompok perumusan dan implementasi KEKDA ini berada di bawah koordinasi Deputi Kepala Perwakilan dan memiliki peran strategis dalam perumusan serta implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Dan unit ini bertugas melakukan analisis kondisi ekonomi regional, menyusun rekomendasi kebijakan, dan juga mendukung pelaksanaan kebijakan BI yang berkaitan dengan ekonomi daerah. Lalu yang kedua ada divisi implementasi KEKDA
di mana divisi implementasi Kekda ini dipimpin oleh seorang kepala divisi dan bertugas melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di eh, Jawa Barat. Dan divisi ini memiliki beberapa fungsi utama, seperti misal fungsi data dan juga statistik ekonomi keuangan, serta fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif, dan juga ekonomi syariah. Selanjutnya ada yang namanya unit kehumasan, di mana unit kehumasan ini dipimpin oleh seorang kepala unit dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Dan unit ini bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan juga kebijakan BI kepada publik, dan juga menjalin hubungan dengan media, instansi pemerintah, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, eh, yaitu yang keempat adalah grup daripadanya ada sistem pembayaran SP, terus ada pengelolaan uang rupiah atau PUR, dan juga manajemen intern atau MI. Jadi grup SP, PUR, dan MI ini berada di bawah koordinasi Deputi Kepala Perwakilan dan perannya itu mendukung kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan juga manajemen internal kantor. Grup ini dipimpin oleh seorang deputi kepala perwakilan dan dibawahi beberapa divisi dan tipe laksana. Lalu yang kelima itu ada divisi implementasi sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan juga manajemen intern. Nah, divisi ini itu dipimpin oleh kepala divisi dan membawahi beberapa tim dan juga unit kerja, antara lain tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP PUR, terus sistem implementasi PUR, dan juga tim manajemen intern. Nah, divisi ini itu berperan dalam memastikan kebijakan sistem pembayaran dan juga pengelolaan uang rupiah supaya bisa berjalan secara efektif dan juga aman di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, ada tim implementasi kebijakan SP dan juga pengawasan SP PUR. Tim ini itu dipimpin oleh seorang kepala tim dan juga tugasnya itu melaksanakan kebijakan sistem pembayaran serta pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran dan juga pengelolaan uang rupiah. Lalu selanjutnya ada tim implementasi pengelolaan PUR. Nah, tim implementasi PUR ini adalah tempat saya ditempatkan pada saat visitasi kemarin, yang mana dipimpin oleh seorang kepala tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan uang rupiah di wilayah kerja kantor perwakilan BI Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada tim manajemen intern yang mana dipimpin oleh kepala tim dan juga tugasnya itu mendukung operasional internal kantor, dan fungsi utama tim ini meliputi logistik, sumber daya manusia, kesekretariatan, pengamatan, dan juga protokol. Dan yang terakhir yang gak kalah penting yaitu ada unit keuangan. Unit keuangan itu dipimpin oleh seorang kepala unit dan bertanggung jawab tentunya dalam pengelolaan keuangan internal kantor. Nah, unit ini juga didukung oleh asisten penyelia dan juga administrator yang biasanya tugasnya itu adalah membantu pelaksanaan administrasi dan juga pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel. Next, bab 4. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita, di mana bab 4 ini membahas apa saja yang saya lakukan selama saya magang di KPW BI Provinsi Jawa Barat. Jadi, selama di KPWBI, sebelum saya membahas kegiatan invitasinya itu, eh, saya mau menjelaskan lebih lanjut bahwasannya selama saya melakukan praktik kerja atau invitasi, saya itu ditempatkan pada unit pengelolaan uang rupiah atau yang biasa disebut PUR, di mana unit kerja ini itu memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tugas BI sebagai bank sentral, khususnya dalam menjaga ketersediaan, lalu kelayakan, terus keaslian uang rupiah yang beredar di masyarakat. Dan penempatan pada unit KUR ini memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa memahami secara langsung bagaimana kebijakan dan juga operasional pengelolaan uang rupiah diimplementasikan di tingkat daerah.
Dan unit PUR ini bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan uang tunai, mulai dari perencanaan kebutuhan uang rupiah, pelayanan kas, pengelolaan dan penyusunan uang, sampai dengan pemusnahan uang tidak layak edar atau outlay. Dan dalam konteks wilayah Jawa Barat ini, yang mana memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan jumlah penduduk yang besar, keberadaan unit PUR itu menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran transaksi ekonomi masyarakat. Dan oleh karena itu juga, eh, biasanya unit PUR itu hanya diisi oleh laki-laki semua. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh unit PUR itu pekerjaan berat dan pekerjaan fisik juga. Oleh karena itu, biasanya hanya ada laki-laki aja. Dan selama praktik kerja berlangsung, saya itu memperoleh berbagai macam pemahaman bahwasannya kegiatan unit PUR itu tidak hanya bersifat teknis, tapi juga administratif dan juga pengendalian internal. Dan setiap aktivitas pengelolaan uang rupiah itu wajib dan harus mengikuti SOP yang ketat supaya bisa menjamin akurasi data, terus menjamin keamanan fisik uang, dan juga menjamin akuntabilitas pelaporan yang dilakukan. Dan hal ini itu terlihat dari banyaknya dokumen yang mendukung yang harus diperiksa, diarsipkan, dan juga diverifikasi sebelum suatu kegiatan layanan kas dapat dinyatakan sah. Dan selain itu, di unit PUR ini juga memiliki peran edukatif kepada masyarakat, khususnya melalui kampanye CBP Rupiah atau Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Di mana dalam kegiatan ini, BI itu nggak hanya fokus pada aspek teknis pengelolaan uang, tetapi juga pada peningkatan literasi masyarakat terkait dengan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dan saya terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan edukasi tersebut melalui penyusunan konten dari materi pendukung. Dan langsung saja, selanjutnya saya akan membahas kegiatan invitasi saya atau tugas-tugas yang saya dapatkan selama saya magang di KPW BI Provinsi Jawa Barat. Yang pertama di sini dilihat yaitu ada orientasi awal dan juga pengenalan lingkungan unit PUR. Nah, jadi untuk orientasi ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa hari gitu. Jadi orientasi pertama yang dilakukan itu yaitu pada hari pertama saya melakukan praktik kerja pada Senin 5 Januari 2026, di mana saya itu mulai kegiatan praktik kerja lapangan di KPWBI Jawa Barat dengan mengikuti orientasi awal yang diselenggarakan oleh pihak internal BI, yang tujuannya itu untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada kami selaku mahasiswa yang melakukan praktik kerja mengenai profil kelembagaan, terus juga tata tertib kerja dan juga etika profesional yang harus diterapkan selama berada di lingkungan BI. Dan juga pada sesi awal tersebut, saya itu memperoleh pemaparan yang dilakukan oleh Divisi Humas terkait dengan pemaparan umum yang berlaku, termasuk ketentuan jam kerja, kedisiplinan, tata cara berpakaian, standar perilaku pegawai, dan juga mahasiswa magang. Nah, selanjutnya saya kemudian dibawa langsung ke divisi saya, ke unit saya, yaitu unit PUR, dan saya diperkenalkan dengan struktur-strukturnya secara singkat. Kemudian di PUR itu saya dipaparkan apa saja peran-perannya, karena unit PUR itu memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan, kualitas, dan juga keaslian uang rupiah di wilayah Jawa Barat. Jadi sehingga tiap aktivitasnya itu harus dijalankan secara terkontrol. Dan eh, pada hari yang sama, ketika saya dibawa ke divisi saya diperkenalkan secara langsung dengan mentor dan juga seluruh staf unit PUR saya, di mana interaksi awal ini itu menjadi adaptasi saya terhadap lingkungan kerja baru, serta membantu saya untuk membangun komunikasi yang baik dengan pegawai unit PUR di sana. Selain itu,
Selanjutnya saya mendapatkan pemaparan materi awal mengenai tugas dan juga ruang lingkup kerja divisi PUR atau unit PUR, termasuk proses penyortiran uang layak edar, ULE, uang tidak layak edar UTLE, dan juga uang racik. Kemudian orientasi selanjutnya itu terjadi di minggu depan, di mana pada Senin tanggal 12 dan juga pada Selasa tanggal 13 Januari 2006 itu saya dapat pemaparan klausal dari BI, di mana pemaparan ini lebih menyeluruh, lebih detail, lebih lengkap terkait dengan unit-unit yang ada di dalam BI, KPW BI Jawa Barat, yang kami lakukan tidak hanya bersama teman-teman yang praktik kerja dari IBS, tapi juga bersama seluruh teman-teman magang yang ada di KPW BI Jawa Barat. Jadi kami kedatangan kurang lebih 19 mahasiswa magang lainnya. Kemudian kami melakukan orientasi klausal pada hari Senin dan Selasa tersebut. Dan pada pemaparan ini diberitahukan mengenai KPWBI Jawa Barat secara lengkap, kayak edukasinya, terus eh, tanggung jawab unit-unitnya, mulai dari KPKekda, FI PSP, terus PUR, FP Pukis, MI Humas, dan juga unit keuangan yang masing-masing unit kerjanya itu tentunya memiliki dampak penting serta saling terikat dan terkait untuk menjaga nilai rupiah yang akan berdampak pada ekonomi nasional Indonesia. Dan orientasi awal ini memberikan fondasi yang kuat bagi saya dan juga teman-teman magang lainnya untuk bisa lebih memahami tanggung jawab dan juga peran unit PUR, terutama unit PUR, dalam mendukung tugas Bank Indonesia sekaligus membantu saya beradaptasi terhadap budaya kerja, institusi profesional dan juga sistematis. Dan di sini ada fotonya. Ini foto ketika orientasi hari pertama. Lalu di kegiatan kedua, yang mana terjadi juga pada hari kedua saya magang, yaitu ada kegiatan perpisahan. Nah, kegiatan ini terjadi pada sehari setelahnya, yaitu keesokan harinya di Selasa 6 Januari 2026, di mana saya itu turut serta dalam kegiatan perpisahan 4 pegawai unit PUR yang diselenggarakan di salah satu restoran Bandung, itu namanya Astro Heritage Bandung. Dan kegiatan ini tuh merupakan agenda internal unit kerja sebagai bentuk apresiasi dan juga penghargaan atas dedikasi serta kontribusi pegawai yang telah menyelesaikan masa tugasnya di KPWBI Jawa Barat. Dan kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai unit PUR, termasuk saya dan partner saya atau mahasiswa praktik kerja lapangan lain di unit PUR. Jadi kami semua menghadiri acara perpisahan tersebut. Dan selain kami, acara tersebut juga dihadiri oleh Deputi KPW BI Jawa Barat. Ada 4 pimpinan utama yang menghadiri acara tersebut. Dan acara tersebut juga berlangsung dalam suasana yang hangat, penuh kebersamaan, yang mana emang sudah mencerminkan hubungan kerja yang solid dan harmonis di lingkungan unit. Dan dalam kesempatan tersebut, eh, mereka kemudian menyampaikan sambutan dan pesan-pesan. Kemudian ada juga pesan dari pimpinan unit yang menekankan kayak pentingnya kerjasama, profesionalisme, integritas dalam menjalankan tugas di BI. Dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman bahwasannya hubungan kerja di lingkungan BI itu tidak hanya bersifat formal dan struktural, tapi juga dibangun atas dasar kebersamaan, atas dasar saling menghargai. Dan buat saya, kegiatan perpisahan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat ikatan emosional antar pegawai sekaligus untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap suatu institusi. Ini ada gambar yang mana merupakan gambar dari yang di empat di tengah merupakan pimpinan atau deputi KPW BI Jawa Barat. Kemudian yang memakai batik di samping-sampingnya adalah
pegawai yang akan mutasi ke KPW BI lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga di sini tugas saya yaitu adalah eh, pengarsipan dokumen layanan kas. Jadi saya itu melakukan pemeriksaan administrasi dan pengarsipan dokumen layanan kas. Ini saya lakukan pada hari ketiga magang, yaitu pada Rabu 7 Januari 2026, di mana saya itu mulai terlibat langsung. Akhirnya saya mendapatkan tugas terlibat langsung dalam kegiatan operasional unit PUR, khususnya pada pemeriksaan administrasi dan juga pengarsipan dokumen layanan kas, di mana dokumen yang ditangani ini merupakan arsip penarikan dan juga penyetoran uang rupiah yang diajukan oleh bank-bank umum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi ada 63 bank seperti itu. Dan kegiatan ini itu diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti kayak ada yang namanya formulir layanan kas, terus ada surat tugas pengambilan uang, terus dokumen pendukung lainnya. Ada beberapa dokumen yang harus ditinjau dan tugas saya yaitu memastikan bahwa setiap dokumen telah ditandatangani oleh pihak berwenang, sudah menggunakan cap resmi, sudah mencantumkan tanggal, nominalnya juga sudah sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, setelah proses pemeriksaan selesai, saya melanjutkan kegiatan pengarsipan dokumen secara sistematis, di mana arsip-arsipnya itu saya susun berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis layanan, tanggal transaksi, terus bulan pelaksanaan, dan penyusunan arsip itu dilakukan secara berurutan supaya ketika proses audit dilakukan itu memudahkan proses pencarian dokumen. Dan melalui kegiatan ini, saya kemudian memahami bahwasannya pengelolaan dokumen administrasi itu merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal Bank Indonesia, karena ketertiban administrasi itu menjadi salah satu indikator akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan uang rupiah. Dan kegiatan ini membantu saya untuk bekerja lebih teliti, lebih rapi, lebih bertanggung jawab, seperti itu. Next. Ini kegiatan saya yang keempat, yaitu penginputan dan juga rekapitulasi data realisasi. Sebenarnya ini data realisasi daripada penarikan uang rupiah. Seperti itu. Dan kegiatan ini saya lakukan di hari keempat saya magang, yaitu pada Kamis 8 Januari sampai dengan hari Jumat 9 Januari 2026. Jadi saya itu diberikan tugas untuk melakukan penginputan dan juga rekapitulasi data realisasi penarikan uang rupiah dari 63 bank yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan data yang diolah itu mencangkup periodenya 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember 2025 dengan rincian nominal berdasarkan pecahan uang rupiah. Dan pada tahap awal, saya itu menginput data penarikan uang rupiah untuk periode Januari pada eh, untuk periode Januari sampai dengan Juni 2025. Kemudian di hari Jumatnya itu baru saya lanjutkan dari periode Juli sampai dengan Desember 2025. Nah, proses ini itu membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi lagi karena melibatkan jumlah data yang besar dan juga nominal uang yang sangat signifikan. Dan selain penginputan data, saya juga melakukan pengecekan dan juga verifikasi ulang terhadap data yang sudah dimasukin supaya eh, memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan atau perbedaan nominal seperti itu. Dan melalui kegiatan ini juga saya memperoleh pemahaman mengenai pola dari penarikan uang yang dilakukan oleh perbankan serta estimasi kebutuhan uang tunai di wilayah Jawa Barat itu berapa kira-kira. Data realisasi ini menjadi salah satu dasar penting bagi BI dalam melakukan perencanaan distribusi uang rupiah. Untuk spesifiknya, datanya tidak bisa saya tampilkan karena bersifat kerahasiaan, tapi ini adalah tampilan atau format dari Excel
atau rekapitulasi yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, di kegiatan kelima itu ada pengenalan penanganan uang palsu. Atau kalau di BI itu disebutnya UPAL, uang palsu. Jadi untuk kegiatan ini pada Selasa 6 Januari dan juga Kamis 8 Januari 2026 saya itu memperoleh pengalaman terkait penanganan UPAL di KPW BI Jawa Barat di mana saya itu diajak mengunjungi ruang UPAL karena ruang UPAL itu berbeda lantai dengan ruangan unit saya ditempatkan. Karena di sana itu ruangan khusus untuk pemeriksaan uang yang diduga palsu dan juga pelayanan kepada perbankan maupun PJ Pur. Dan dalam kegiatan ini, saya memperoleh berbagai pengetahuan mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, metode pemeriksaan uang menggunakan alat bantu, terus teknik pemeriksaan manualnya bagaimana. Jadi, saya memahami perbedaan karakteristik antara uang asli dan juga palsu berdasarkan unsur pengaman yang terdapat pada uang rupiah. Selain itu, saya juga dijelaskan mengenai alur penanganan uang palsu mulai dari penerimaan laporan, proses pemeriksaan, hingga akhirnya tindak lanjut sesuai ketentuan BI. Yang mana prosedur ini tuh penting karena utamanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di gambarnya ini merupakan eh, mesin pengecekan uang palsu gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan uang palsu, dimasukkan ke dalam mesin ini seperti itu. Dan yang keenam itu kegiatan saya atau tugas saya yaitu menyusun ide konten edukasi mengenai CBP rupiah, yang mana ini saya laksanakan pada Selasa tanggal 13 Januari 2026. Saya terlibat dalam kegiatan edukasi publik melalui penyusunan ide konten CBP ini. Dan saya ditugaskan, selain itu saya juga ditugaskan untuk mencari data wilayah kelurahan dan juga kecamatan di Jawa Barat yang memiliki tingkat perputaran ekonomi paling tinggi. Selain itu, saya juga mencari data di sekolah tingkat SMP dan juga SMA di wilayah tersebut sebagai sasaran edukasi CBP nantinya. Jadi akan dipilih, diseleksi dan juga didatangi oleh pihak BI untuk dilakukan edukasi. Dan berdasarkan data yang saya kumpulkan, saya kemudian mulai menyusun ide konten kampanye CBP Rupiah yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya mencintai dan juga menjaga rupiah. Next adalah kegiatan invitasi saya pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026. Di mana saya melakukan kegiatan syuting edukasi mitigasi bencana di lingkungan kantor pada Rabu 14 Januari 2026. Jadi, saya itu terlibat dalam kegiatan syuting video edukasi mitigasi bencana, khususnya bencana mengenai gempa bumi dan juga kebakaran di lingkungan gedung kantor. Nah, kegiatan ini tujuannya itu memberikan edukasi pada pegawai dan juga masyarakat mengenai bagaimana sekiranya langkah-langkah utama yang harus dilakukan apabila sampai terjadi bencana saat berada di dalam gedung. Dan saya berperan sebagai pendukung dalam proses pengambilan gambar dan tugas saya ngikutin arahan yang sudah diberikan oleh tim terkait skenario mitigasi bencana tersebut. Eh, yang terakhir yaitu membuat infografis edukasi layanan penukaran uang melalui website Pintar. Nah, ini merupakan tugas terakhir saya karena tugas ini saya lakukan pada Kamis tanggal 15 Januari 2026, di mana saya melaksanakan tugas pembuatan infografis edukatif mengenai tata cara mengakses website Pintar. Website Pintar itu adalah website punyanya BI untuk layanan penukaran uang rupiah. Jadi infografis ini tujuannya untuk memudahkan masyarakat gitu
dalam memahami prosedur penukaran uang secara online atau secara daring. Dan di dalam pelaksanaannya sendiri, saya itu menyusun alur informasi secara sistematis dan menggunakan desain visual yang sebisa mungkin rapi, modern, dan juga profesional. Dan tugas saya juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur resmi dari Bank Indonesia. Seperti itu. Untuk kegiatan invitasi saya, eh, ada 8 tersebut sih, Pak. Kenapa tidak sampai 2 minggu? Kenapa tidak sampai 2 minggu full? Karena kegiatan tersebut itu terpotong oleh hari libur. Jadi yang harusnya 2 minggu kan Senin sampai Jumat, tapi di minggu kedua, di hari Jumatnya itu kebetulan tanggal merah. Oleh karena itu saya hanya melaksanakan 9 hari kerja. Seperti itu, Pak. Next, ada yang namanya bab 5 kesimpulan dan juga kendala. Untuk kesimpulannya sendiri itu berdasarkan rangkaian kegiatan praktik kerja lapangan di unit pengolahan uang rupiah KPWBI Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan tersebut itu memberikan pemahaman yang komprehensif atau pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah, mulai dari aspek administratif, operasional, hingga edukasi publik. Dan melalui keterlibatan dalam pemeriksaan dokumen pengelolaan data, penanganan uang palsu, dan juga kegiatan komunikasi dan digitalisasi layanan, saya itu memperoleh pengalaman langsung mengenai pentingnya ketelitian, akurasi, profesionalisme, dan juga integritas dalam menjalankan tugas. Dan secara keseluruhan, praktik kerja ini tidak hanya memperluas wawasan teknis, tapi juga membentuk sikap profesional, serta menguatkan ketertarikan antara teori perkuliahan dengan praktik nyata di lingkungan institusi negara. Untuk kendalanya sendiri, di sini saya ada sedikit kendala. Yang pertama yaitu perlunya adaptasi terhadap lingkungan kerja di divisi PUR. Jadi memang perlu adaptasi yang sedikit lebih panjang ketika bekerja di divisi PUR. Kemudian sulitnya untuk berkomunikasi dengan mentor selama jam kerja berlangsung. Hal ini ada alasannya karena ketika jam kerja berlangsung, itu biasanya seluruh pekerja PUR itu turun ke bagian mesin dan di mana kami sebagai eh, mahasiswa yang magang itu tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan tersebut karena ruangan tersebut harus steril dan mentor kami tidak bisa membawa alat komunikasi lainnya sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan mentor selama jam kerja. Dan kendala saya yang terakhir yaitu pada awal tahun job desk yang dikerjakan itu tidak terlalu banyak dikarenakan pihak BI terutama juga unit PUR itu masih berfokus untuk membuat proyeksi di tahun 2027. Dan untuk sarannya sendiri untuk adaptasinya itu mungkin diberikan penjelasan lebih lanjut dan pemberian panduan tertulis gitu atau pendampingan yang lebih intensif atau lebih lama lagi seperti itu. Kemudian saran yang kedua, adanya penjadwalan waktu khusus untuk koordinasi dan evaluasi. Jadi biasanya karena saya nggak bisa langsung menghubungi mentor saya kapanpun di jam kerja, saya itu biasanya menunggu sebelum mentor saya istirahat. Jadi sebelum istirahat itu biasanya semua staff, semua pegawai PUR itu naik ke atas ke ruangannya, kemudian baru istirahat. Nah, pada saat itulah saya memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan ini dengan mentor saya. Lalu saran terakhir yaitu dilibatkan dalam kegiatan pendukung seperti pengolahan data historis, penyusunan laporan sederhana, dan observasi proses kerja atau kegiatan edukasi dan komunikasi publik.
Seperti itu, Pak. Dan selanjutnya, eh, untuk saran dan kendala itu saja dari saya. Nextnya ada sedikit dokumentasi tambahan yang saya tampilkan. Nah, ini dokumentasi bersama Bapak Cecep dan juga teman-teman IBS sekalian. Lalu di foto kedua ini itu adalah foto saya dan partner saya di divisi atau unit pur. Ini kami foto bersama manajer, bersama staff, bersama kedua mentor kami, Pak Bolf, Kak Angga, dan juga bersama asisten direktur unit kami, yaitu Pak Igun atau Bapak Indra Gunawan. Dan di sini foto bersama teman-teman magang IBS full full team, dan di foto yang keempat ini adalah foto magang saya bersama teman-teman magang dari universitas lain. Memang tidak full, tidak lengkap orang-orangnya, tapi ini sedikit fotonya seperti itu. Nah, ini sebelah kiri adalah foto divisi unit saya. Ini saya bersama, jadi yang magang di unit kami, di unit POR itu ada 4 orang, dua dari IBS, satu dari Universitas Parayangan, satu lagi dari eh, Unisba. Seperti itu. Dan ini ada sedikit dokumentasi mengenai ID card yang kami pakai selama di sana. Dan juga ini foto terakhir itu merupakan foto eh, absensi. Jadi kalau kami absensi itu biasanya menggunakan kertas ini terus nanti dimasukkan ke mesin seperti itu. Sebelum saya menutup presentasi saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Kantor Perwakilan BI KPW Provinsi Jawa Barat yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor BI Provinsi Jawa Barat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cecep selaku Kepala Divisi Kekda, Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusi dan Syariah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Indra Gunawan selaku pembimbing lapangan saya dan juga asisten direktur di KPWBI Provinsi Jawa Barat. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Angga dan juga Bapak Bolf selaku mentor saya atas segala arahannya, atas segala kebaikannya, keramahannya kepada saya selama PKL saya di KPWBI Jawa Barat dan juga kepada teman-teman PKL saya baik dari IBS, Unpad, Unpar, Universitas Brawijaya, Unisba, dan lain-lain universitas lainnya yang telah menjadi rekan saya selama menjalankan praktik kerja di sana. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen eh, pelaksanaan praktik kerja saya, dan juga seluruh dosen-dosen IBS yang sudah membantu memberikan informasi investasi BI kepada saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.